Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai merpati tinggi di kota vs merpati tinggi di desa. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, menurut kalian bagus mana sih merpati tinggi di kota vs merpati tinggi di desa? Jujur saja, menurut saya secara mayoritas lebih bagus merpati di kota. Tapi jangan kecewa dulu penghobi yang memiliki merpati tinggi di desa, karena video kali ini bila teman-teman memiliki jiwa bisnis pasti bisa mengambil keuntungan dari ini. Kenapa sih menurut saya merpati tinggi di kota jauh lebih baik? Menurut saya karena pengaruh geografis di kota jauh lebih menantang. Alasan yang pertama, di kota itu sangat padat rumah atau bangunan, sehingga burung merpati yang dimiliki sudah pasti yang didapat cerdasnya, sudah pasti matanya bagus. Bila tidak cerdas dan memiliki mata yang bagus, otomatis merpati tidak akan bisa tepat sasaran, yang artinya lebih banyak hilangnya alias kebablasan terbangnya, karena dari ketinggian hampir terlihat sama. Yang kedua, di kota tukang begalnya lebih banyak, karena hampir tiap RT memiliki lapak yang bila merpati jelek sudah pasti kepotong dulu sama tukang begalnya. Yang ketiga, lapak yang dimiliki kota cenderung kecil-kecil karena terbatasnya lahan. Selain itu, di lapak kota tidak bisa melihat jauh karena dikelilingi oleh rumah dan bangunan. Namun, hampir tiap lapak memiliki merpati yang lolos seleksi alam. Selain itu juga stutnya juga kencang dan aksinya bagus. Sedangkan kalau merpati di desa jauh sangat berbeda kondisi geografisnya dengan di kota, karena yang pertama, di desa lahan masih luas dan bisa menentukan lapak mana yang baik untuk digunakan. Paling hanya beberapa yang memiliki merpati tinggi dengan tempat yang sempit. Tentu berbeda dengan yang di kota. Di desa, bangunan masih sangat sedikit sehingga merpati tidak terlalu sulit mencari lapak. Yang kedua, tukang begal tidak se ekstrim di kota, karena lapak yang ada tidak sedekat dengan lapak yang di kota. Di desa masih ada jarak yang cukup antara lapak yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pandangan di desa masih sangat luas, sehingga penghobi merpati tinggian masih bisa dengan leluasa melihat arah depan. Begitupun sebaliknya, merpati juga bisa leluasa melihat lapak yang dituju. Oke teman-teman, dapat disimpulkan bahwa di kota merupakan tempat yang baik untuk sortir untuk mencari merpati tinggian. Karena bila di kota merpati tinggi
tidak bisa beradaptasi dengan geografis, maka otomatis akan hilang ataupun mati menabrak bangunan. Nah, untuk yang tinggal di desa, peluang ini sangat bagus, yaitu mematangkan merpati dari kota, yaitu dengan membeli merpati dari lapak yang di kota yang memang sudah punya karakter bagus, kemudian diolah sedikit. Nah, setelah di desa jadi yang ibarat yang diinginkan, di desa itu bisa mengupload video untuk dijual. Ini bisa menjadi lahan bisnis karena ilmu ini juga masih jarang diketahui oleh penghobi burung merpati. Biasanya saat ini banyak orang yang di kota justru mencari bahan di desa karena harga yang murah. Padahal merpati yang ada di lapak kota merupakan tempat untuk mensortir merpati tinggian. Teman-teman tinggal menyiapkan lahan yang bagus untuk mematangkan merpati yang memiliki prospek bagus dari merpati di kota. Karena dari pengalaman saya bertanya-tanya dengan penghobi merpati yang di kota dibeli oleh orang desa, ternyata di desa itu menjadi sangat bagus sekali. Sedangkan saya tidak pernah mendengar orang yang membeli di desa kemudian di kota bisa jadi. Ini tidak 100%, hanya saja peluang pemindahan merpati tinggi dari kota ke desa itu lebih baik, lebih bagus hasilnya daripada dari desa menuju ke kota. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga ada sedikit ilmu yang bisa diberikan dalam video kali ini. Nantikan ilmu-ilmu lainnya dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.